Ya, jadi lebih ke situ ya fokusnya untuk kesetaraan gender. Nah, Iya. ini kalau untuk lebih mengkerucut lagi nih, kita masuk ke lingkungan pendidikan. Tadi kan fokusnya memang ini beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari komunitas Ibu Cerdas Indonesia kan memang menyasar ke anak-anak ya, ke anak-anak sekolah paling utama. Nah, berbicara tentang kesetaraan gender, mungkin banyak yang masih belum tahu nih ibu-ibu di luar sana atau mungkin anak-anak remaja di luar sana terkait dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu seperti apa nih? Ibu Diana dulu deh. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya kesetaraan gender itu kesetaraan gender yang dilakukan sebagai hak asasi manusia ya, secara mempunyai hak untuk hidup secara terhormat, tidak lagi secara bebas, tidak rasa lagi takut ya dalam ketakutan, bebas dalam memilih lingkungan hidup, tidak seperti yang dipakai sebagai laki-laki, diperuntukkan untuk laki-laki saja, namun perempuan juga memiliki hak yang sama dalam persamaan gender ini. Saya kira seperti itu. Ya, jadi semua anak baik itu perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama, apalagi di lingkungan pendidikan seperti itu ya. Nah, kalau di lingkungan sekolah sendiri nih, Ibu Diana, Ibu Ramdi, kira-kira melihat bentuk-bentuk kesetaraan gender yang idealnya, kita berbicara idealnya ya, walaupun agak sulit kita mendapatkan definisi ideal itu sebenarnya seperti apa ya. Nah, kalau saya ke Ibu Ramdi dulu, versi ideal kesetaraan gender menurut Ibu Ramdi itu di sekolah seperti apa sih sebenarnya? Untuk kesetaraan gender di lingkup sekolah. Ya di sini kita melihat kan kebanyakan biasa ada kasus pembulian anak. Mungkin di situ kesetaraan gender bisa melakukan pelatihan atau apa supaya dalam lingkup sekolah atau apa itu pembulian untuk anak itu tidak ada. Karena kalau anak-anak yang dibully itu mungkin dia merasa tertekan atau bagaimana atas pembulian seperti itu. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu Ramdi yang dibully ini biasanya lebih kemana? Lebih ke gendernya, ke perempuan kah atau ke laki-laki, atau seperti apa nih yang biasanya menjadi korban dan menjadi pelaku tanda kutip pembulian? Kalau pelaku pembulian itu ya enggak perempuan dan laki-laki sama aja begitu untuk pembulian itu. Dan itu yang harus mungkin diberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah ya, seperti itu, bahwa jangan lagi ada kasus-kasus seperti pembulian anak yang mungkin lebih orang-orang mungkin menganggap agak main-main gitu, ternyata itu kan masuk dalam ranah bully ya. Mental seorang anak itu kan tidak sama semua. Betul. Jadi di saat dia dibully, mentalnya itu maksudnya merasa tertekan gitu, merasa malu, sering dibully begitu. Jadi di sini peran seorang mungkin guru atau wali kelas yang bisa mengarahkan anak-anak itu jangan sampai ada pembulian seperti itu. Baik. Kalau Ibu Diana sendiri, Ibu Diana kan juga ini guru ya, katanya pendidik juga nih. Nah, ini di sekolah-sekolah kira-kira bentuk kesetaraan gender itu yang idealnya harusnya seperti apa, Bu Diana? Kalau saya melihat di sekolah kami itu seharusnya kesetaraan gender, pihak laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama dalam melakukan beberapa hal. Seperti halnya ini saya pemilihan kota OSIS ya, tidak menutup kemungkinan bahwa gender laki-laki yang harus tampil. Itu perempuan juga memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam keterlibatan pemilihan OSIS. Kemudian kesetaraan juga dalam lingkup kelas, lingkup kecil di dalam kelas itu, yang sebagai ketua kelas itu tidak menutup kemungkinan juga bahwa hanya laki-laki yang bisa. Ada beberapa 3 hal yang harus kita capai dalam pendidikan dan gender ini. Yang pertama itu pendidikan, hak untuk mendapat pendidikan atau right to education itu. Kemudian hak untuk mendapat proses pendidikan itu right within education, and then di hak yang ketiga itu memiliki hak yang peradilan sosial atau disebut itu rights through education, seperti itu. Nah, di dalam hal ini kami selaku guru di kelas, selaku guru di sekolah itu selalu memberikan pengarahan sebagai memiliki hak yang sama, jadi tidak ada lagi yang harus kita
kesenjangan pria dan wanita harus tidak sama, namun selalu sama di depan anak-anak semua. Kemudian ada kasus kebetulan di bidang saya, beliau di hukum dan HAM, ada seorang ibu yang datang meminta kepada KICI, Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Kita tahu bahwa semboyan KICI itu adalah memberikan menjadi cerdas itu adalah pilihan, mencerdaskan orang lain adalah kewajiban, itu adalah semboyan di KICI. Nah kebetulan ada seorang ibu yang dalam lingkup Kota Makassar datang menghadapkan kepada saya untuk minta pandangan dan pendampingan mengenai bullying terhadap anaknya. Kemudian saya bertanya bahwa seperti apa itu karena adanya di dalam kelas itu ada beberapa hal yang tidak sebenarnya diungkapkan itu. Dia menyebutkan nama, kebetulan ibu itu salah satu anaknya yang disebut nama, sehingga membuat anak itu merasa tertekan dalam proses belajar, merasa dibullying di dalam kelas, jadi sesama temannya mengejek-ngejek, sehingga anak tersebut melapor kepada orang tuanya bahwa saya down dalam hal ini, sehingga orang tua itu dapat melapor kepada kami dan kami beri saran untuk nanti kita sikapi seperti apa. Kemudian mereka sudah ternyata ini besar kasusnya, beliau itu sudah melapor ke Komisi D Kota Makassar, kemudian sudah melapor ke Ombudsman. Jadi kami cukup saja memberikan support bahwa sebenarnya ini, dan beliau meminta bahwa sebaiknya di sekolah-sekolah negeri, swasta maupun pada umumnya itu sebaiknya diberikan penjelasan mengenai training parenting untuk bisa menjaga anak-anak ibu-ibu yang ada di luar sekolah ini di dalam sekolah, selaku wali kelas menjaga anak-anak beliau sehingga tidak ada lagi tindakan yang membuat mereka merasa tersolimi di dalam kelas. Baik, seperti itu. Baik, nah ini menarik sekali. Tadi juga disebut ada 3 kesetaraan gender yang dalam pendidikan. Ada hak untuk mendapatkan pendidikan, ada tadi hak dalam proses pendidikan dan juga hasil pendidikan. Nah ini hak mendapatkan pendidikan. Ini yang secara umum ya kita dapati di kalau di sekolah kan pasti mereka mendapatkan hak yang sama untuk belajar. Tapi kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan biasanya di sekolah ini terbatasi karena masalah gender. Ada yang menganggap seperti anak perempuan itu enggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Itu kan biasanya ada yang seperti itu. Anak perempuan enggak usah terlalu pintar. Pokoknya yang penting tahu kerjaan rumah saja seperti itu. Nah, ini kalau Ibu Ramdini melihat hal seperti ini kan sudah ada diskriminasi terhadap gender dalam hal mendapatkan paling pertama hak untuk mendapatkan pendidikan. Iya. Pendidikan itu kalau seperti tadi dibilang di sekolah itu kan terbatas waktunya. Jadi kita sebagai orang tua mungkin mengambil inisiatif untuk mengikutkan les atau apalah sebegitu. Jadi dengan kata-kata seperti kamu ndak usah apalagi untuk anak perempuan ya, biasa kan memang ada kata-kata ndak usah sekolah tinggi, ujung-ujungnya nanti itu sebenarnya salah. Jadi kita harus mengingatkan kepada anak bahwa kamu harus sekolah, karena itu harus memang pendidikan itu memang penting. Tidak itu perempuan, tidak itu laki-laki, itu harus. Seperti itu. Jadi memang untuk adanya kesetaraan gender dalam pembelajaran di sekolah ini juga harus dimulai bagaimana orang tua juga harus memiliki pemahaman terkait kesetaraan gender untuk anak-anaknya seperti itu ya. Jadi harus ada peranan orang tua juga sebelum masuk ke lingkungan sekolah seperti itu ya Bu Ramdi ya. Iya, karena kan untuk guru di sekolah kan terbatas kan satu jam sekolah aja, jadi selepas dari sekolah itu peran kita sebagai orang tua itu harus maksimal mungkin. Baik. Nah untuk mendengar juga yang ingin mungkin memberikan komentarnya terkait dengan topik kita di siang hari ini terkait dengan kesetaraan gender dalam pembelajaran di sekolah, bisa bergabung melalui line telepon 082133339440 setelah kita dengarkan selingan berikut ini.
sadari yang ada hanya aku dan kenangan. Masih teringat jelas senyum terakhir yang kau beri untukku. Tak pernah ku mencoba dan tak ingin ku mengisi hatiku dengan cinta yang lain. Kan ku biarkan ruang hampa di dalam hidupku. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya denganmu. Namun bila ku harus tanpamu, akan tetap ku arungi hidup tanpa bercinta. Harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya denganmu. Namun bila ku harus tanpamu, akan tetap ku arungi hidup tanpa cinta. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya denganmu. Namun bila ku harus tanpamu, akan tetap ku arungi hidup tanpa bercinta. Hidup tanpa bercinta. Tanpa bercinta. Tak pernah ku mencoba dan tak ingin ku mengisi hatiku. Lintas Makassar Siang. Baik, mendengar masih bersama kami di Pengarus Utama Gender. Yang ingin bergabung juga bisa melalui line telepon kita di 082133339440 terkait dengan kesetaraan gender dalam pembelajaran di sekolah. Nah, tadi terkait dengan hak mendapatkan pendidikan. Kemudian selanjutnya dalam proses pendidikan itu sendiri. Saya ke Ibu Diana lagi nih. Kesetaraan gender yang harusnya didapatkan oleh seorang anak dalam proses belajar mengajar di sekolah, selain tadi pada saat pemilihan OSIS dan juga pemilihan ketua kelas. Nah, biasanya kan itu hanya untuk beberapa orang yang ingin untuk sebagai ketua. Nah, kalau untuk secara umum nih yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak ini apa saja, Bu? Terima kasih. Itu adalah salah satu contoh yang saya berikan tadi bahwa pemilihan dari ketua OSIS. Kemudian pendidikan kesetaraan gender itu dalam lingkup dalam proses belajar di kelas. Sepertinya seperti biasanya kita dalam guru bidang studi ya memberikan pembelajaran text procedure yang dimana text procedure itu cara memasak, cara anak bagaimana cara memasak gitu kan biasanya itu perempuan yang lebih dominan untuk melakukan itu. Namun kesetaraan gender ini kita perlihatkan kepada anak-anak sehingga laki-laki pun mampu mempraktekkan bagaimana cara memasak, contohnya seperti nasi goreng, mereka
melakukan seperti itu. Jadi kesertaan dalam proses pembuatan proses dalam lingkungan sekolah itu mereka lakukan. Saya kira seperti itu. Jadi apa saja yang dilakukan seperti pembelajaran di dalam kelas itu tidak hanya melibatkan perempuan saja atau laki-laki saja, tapi mereka diberikan hak yang sama untuk mendapatkan pengetahuan terhadap itu ya. Kemudian di dalam buku-buku sekarang itu di buku tematik itu sudah banyak menyuarakan gender ya, gambar-gambar yang selalu ada pembuatan composition situ laki-laki perempuan itu sama. Itulah sehingga kita bisa mengatakan bahwa kesamaan gender di sekolah sudah ada keadilan. Gitu. Oh, jadi kalau dilihat dari buku-buku paketnya tematik itu sekarang sudah terlihat jelas nih bagaimana kesetaraan gendernya. Gender di dalam sekolah itu sendiri. Baik. Baik. Nah, ini tadi kan dikatakan bahwa kayak contoh memasak itu selalu perempuan di depan. Tapi kan kalau kita lihat koki-koki ini kebanyakan cowok nih. Itu yang kemudian tidak selamanya juga itu misalnya perempuan tidak bisa mencangkul, tidak bisa terjun ke sawah, dan itulah semua pembelajaran itu biasa ada dilakukan di sekolah, diperlihatkan di sekolah seperti ini. Jadi memang pentingnya kesetaraan gender itu dari lingkungan tadi sudah dilihat dari lingkungan rumah kemudian masuk lagi ke lingkungan sekolah. Nah, kalau menurut Ibu Ramdi dan Ibu Diana nih, kira-kira terjadinya diskriminasi yang ada biasanya di lingkungan sekolah, ada yang membeda-bedakan perempuan dan laki-laki, siswa yang perempuan dan siswa yang laki-laki, itu biasanya dipengaruhi sama faktor-faktor apa saja nih? Ibu Ramdi dulu deh. Kalau masalah itu biasanya itu dimulai dari faktor mungkin ya, kalau perempuan ya kamu ini cuman bisanya ini, terus kalau laki-laki cuman bisanya ini. Jadi di situ biasa karena ya kalau menurut dalam lingkup sekolah kan mungkin Ibu Nurdiana yang lebih tahu karena dia seorang guru. Saya ini cuman bisa membahasakan dalam kehidupan sehari-hari aja ya. Jadi biasa memang di dalam lingkungan sehari-hari itu biasa kalau anak perempuan kamu cuman bisanya kerja ini, masak di dapur apa. Kalau laki-laki ini, tapi kita tidak boleh begitu. Artinya walaupun kita perempuan kita bisa bekerja apapun itu, walaupun itu pekerjaan laki-laki, kalau kita bisa melakukan ya apa salahnya begitu. Begitupun laki-laki, walaupun dia laki-laki kalau bisa seumpama seperti memasak kan, itu kan dia bisa lakukan juga. Karena kebanyakan sekarang itu berhasil seorang chef itu laki-laki kan. Contoh adik saya sendiri pun laki-laki seorang chef. Nah, itu. Nah, ini bagaimana selaku seorang ibu di rumah yang mungkin menumbuhkan ya rasa percaya diri ini, kan bisa dikatakan karena mungkin sudah makin kesini karena dulu ada bisa dikatakan ada suges dari orang-orang tua kita terdahulu bahwa ya anak perempuan tuh harus seperti ini, anak laki-laki harus seperti ini, dan itu terbawa sampai turunan-turunan selanjutnya sampai akhirnya ada gebrakan kesetaraan gender yang mana kita harus istilahnya menyamakan peran ya, bukan seksualitasnya tapi perannya. Nah, kalau sebagai seorang ibu nih, Ibu Ramdi melihat apa yang harus diajarkan kepada anak perempuan ataupun kepada anak laki-laki supaya nantinya pada saat di sekolah mereka tidak hanya mendapatkan haknya sebagai seorang siswa, misalnya nanti di sekolah dia harus berani kah, harus seperti apa, menunjukkan dirinya bahwa mereka tuh setara, tidak boleh dibeda-bedakan pada saat di sekolah. Jadi kebetulan saya punya anak masih sekolah semua. Jadi biasa saya ajarkan, kamu di sekolah itu jangan malu atau bagaimana, kamu harus pede. Karena kebetulan anak saya itu ada agak pemalu dan rasa pedenya itu kurang. Jadi biasa sedikit ini saja dia langsung bagaimana gitu, kayak jatuh daun begitu. Jadi saya bilang kamu harus bisa, dan apapun yang guru ajarkan, kamu harus bisa mengetahui apa maksud dari apa yang dikasih sama guru, begitu. Jadi memang anak ini harus juga dapat support ya dari orang tua ya. Iya, karena kebanyakan kan biasa orang tua kalau anak ya biasa juga saya begitu. Biasa anak-anak kalau pulang sekolah ini, kamu harus ini, kamu bodoh, kenapa begini ini. Jadi biasa saya sadar sendiri, enggak bisa begitu. Jadi kita
patahkan semangat anak-anak untuk mengetahui sesuatu. Gitu. Jadi memang harus diajarkan kepada anak-anak kayak itu misalnya mau jadi ketua kelas atau harus angkat tangan. Biasanya kan ini yang biasanya kita biar yang laki-laki misalnya duluan atau biar dikasih tugasnya yang ini. Jadi itu memang harus ada dukungan juga dari orang tua bahwa semua juga bisa dilakukan oleh perempuan ya. Baik. Kebetulan ada itu anak saya di sekolah kebetulan sudah kelas 2 SMA, kebetulan dia ketua kelas. Nah, itu sudah ada kesetaraan gendernya. Di sini mereka berani untuk mengajukan diri juga bahwa saya bisa sebagai pemimpin. Walaupun saya biasa menilai ini anak dada ini, padahal di sekolah. Di sekolah akhirnya dia bisa gitu ya, lebih berani untuk mengemukakan pendapatnya di sekolah dibandingkan di rumah malah ya. Iya. Nah kalau Ibu Diana sendiri nih, kira-kira apa yang harus diajarkan ke siswa mungkin ya, atau ditanamkan ke siswa supaya mereka tuh memiliki kesadaran bahwa saya siswa perempuan, siswa laki-laki, kita berdua ini kita semua memiliki hak yang sama nih pada saat di sekolah. Tidak boleh ada yang dibeda-bedakan bahwa ini tugasnya laki-laki, ini tugasnya perempuan. Oke, baik, terima kasih. Kita ketahui bahwa guru itu sebagai bisa responsive gender ya, memberikan guru itu menjadi agen perubahan di dalam lingkup sekolah, perubahan dalam melihat situasi gender di dalam sekolah, lingkup sekolah, yaitu gender laki-laki dan gender perempuan itu punya hak yang sama dalam melakukan hal-hal yang tertentu. Dan kami guru memberikan contoh-contoh bahwa tidak ada lagi diskriminasi bahwa kamu perempuan tidak bisa melakukan hal seperti itu, dan kamu harus laki-laki yang lebih bukan lagi ladies first, laki-laki yang harus lebih dahulu untuk melakukan itu. Namun di dalam era sekarang itu sudah tidak ada lagi, karena kesetaraan itu ya, gender itu harus mempunyai hak yang sama. Saya kira seperti itu. Baik, jadi siswa ini memang sama-sama harus saling mengerti ya, begitu ya. Jadi bukan lagi kan biasanya ada yang ladies first kalau urusan-urusan yang kayaknya ini tugasnya perempuan kayak membersihkan kelas atau apa, biasanya silahkan yang perempuan membersihkan. Kalau tugasnya yang agak manjat-manjat atau yang tinggi-tinggi pasti silakan laki-laki, padahal kan siapa saja yang bisa itu juga bisa turut berperan seperti itu ya. Betul. Baik sekali. Nah pendengar yang ingin bergabung bersama kami juga ini bisa melalui telepon, melalui pesan WhatsApp kita juga ya di nomor yang sama 0821 93339440 masih terkait dengan kesetaraan gender dalam pembelajaran di sekolah. Misalnya ada anak Anda yang mungkin saat ini masih berada di jenjang sekolah, baik itu sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan mungkin yang perguruan tinggi ya, karena ini kan masih lingkupan sekolah ya, seperti itu ya. Nah ini bisa bergabung untuk memberikan pendapatnya mungkin bagaimana untuk kembali menumbuhkan semangat ataupun kepercayaan diri dan menyadarkan bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan proses pendidikan yang sama dan juga akhir hasilnya nanti yang sama. Nah ini belum yang kita bahas nih, hak akan hasil pendidikannya nanti seperti apa, kita jeda setelah selingan berikut ini. Bukan berarti tak setia, aku pergi demi untuk cita-cita. Maaf bila mungkin kita harus terpisah, relakanlah, mungkin ini sudah takdirnya. Ku tak ingin ada benci, ku tak ingin ada caci. Yang aku ingin kita selalu baik-baik saja. Kenangan kita takkan ku lupa ketika kita masih bersama. Kita pernah menangis, kita pernah tertawa, pernah bahagia bersama. Semua akan selalu ku ingat, semua akan selalu membekas. Kita pernah
pilot ya? Iya dong, keren kan? Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja. Dulu bilangnya pengen jadi dokter. Enggak apa-apa kan? Kalau Marco pengen jadi apa? Apa ya? Astronot. Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh. Lintas Makassar Siang. Baik, mendengar masih bersama kami di Pengarus Utama Gender terkait dengan kesetaraan gender dalam pembelajaran di sekolah. Dan berbicara dengan tentang pembelajaran di sekolah nih, Bu Diana, Ibu Ramdi, tidak hanya siswa ya, tapi gurunya nih, gurunya juga kan memiliki peranan yang penting dalam kesetaraan gender. Bagaimana mereka memberikan pelajaran, bisa dikatakan treatment yang mereka lakukan, pasti kan guru perempuan dan laki-laki itu biasanya berbeda dalam memberikan treatment ke siswanya. Nah, untuk bentuk kesetaraan gender yang seharusnya dilakukan oleh guru-guru ini tanpa memandang bahwa saya adalah guru laki-laki dan guru perempuan, itu biasanya seperti apa, Bu Diana? Kalau saya melihat dari segi gender laki-laki, misalnya guru olahraga ya, itu tidak menghususkan bahwa perempuan tidak bisa jungkir balik ya, seperti contoh itu jungkir balik itu tidak bisa melakukan itu. Tapi kesetaraan gender yang ada ini laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan, itu harus setara dalam memberikan kesempatan dalam melakukan kegiatan di sekolah. Saya kira seperti itu. Dan biasanya juga kalau kita melihat di sekolah-sekolah saat ini masih banyak yang diterima itu guru-guru olahraga laki-laki ya. Iya. Masih kurang sekolah masih minim untuk menerima guru-guru olahraga yang perempuan. Kan sudah banyak juga nih mahasiswa olahraga tuh perempuan kan. Nah, kira-kira apa nih yang mungkin mengakibatkan sampai perangkat sekolah, mungkin kepala sekolah lebih memilih guru olahraganya itu laki-laki dibandingkan perempuan biasanya? Kalau sekolah sebenarnya tidak memilih ya, bahwa guru laki-laki perempuan tidak bisa masuk. Nah, kita di pihak sekolah hanya menerima yang datang itu untuk membawa SK bahwa saya harus mengajar seperti itu di sekolah. Tapi dalam hal ini di sekolah kami itu belum ada perempuan untuk menjadi guru olahraga. Tapi kalau melihat dari sekolah-sekolah lain sudah banyak perempuan yang turut andil dalam mengikut menjadi guru olahraga gitu. Saya kira sudah ada yang dominan lagi perempuan sekarang untuk menjadi guru olahraga. Atau apakah mungkin dengan adanya label olahraga yang fisik seperti itu yang membuat perempuan-perempuan juga agak berpikir untuk mendaftarkan di jurusan seperti itu. Nah, ini apakah ini yang dilihat dalam dunia pendidikan itu masih ada terjadi nih, Bu Diana? Kalau saya melihat sudah tidak ada lagi. Sudah tidak lagi ya. Di sekarang sudah banyak yang memilih ke hal seperti itu. Baik. Nah, ini saya ke Ibu Ramdi. Kalau misalnya nih ada anak-anak yang di sekolahnya pada saat pembelajaran mereka dibeda-bedakan berdasarkan gender, sebagai orang tua kira-kira Ibu Ramdi ini mengambil langkah apa nih untuk baik itu ke anaknya dan juga ke sekolahnya? Langkah awal itu pasti saya ke anaknya dulu. Kalau ini setelah kita berbicara sama anak, terus dia sudah menceritakan bagaimana, terus nanti kita ke sekolah untuk bicara bagaimana dengan gurunya. Jadi memang harus ada cross check juga ya ke anak-anak itu jadi, ya. Sebelum kita ke sekolah, kita harus cek dulu ke anaknya gimana, jalan ceritanya gimana. Jangan langsung nyosor ke sekolah aja, nggak tahu jalan ceritanya gimana, kan biasa terjadi seperti Betul. itu. Tahu-tahu orang tua datang ngamuk gini-gini, padahal dia nggak tahu persoalan sebetulnya gimana begitu. Jadi memang untuk mendapatkan hak-hak anak juga anak harus terbuka begitu ya kepada orang tua ya, apa yang terjadi di sekolah. Jadi saya perlakuannya selama ini seperti itu. Jadi biasa kalau ada anak mengadu, Bu, Ma ini gini-gini, jadi saya langsung komunikasi sama wali kelasnya, Bu katanya ada gini-gini ya, oh iya Bu ini Nanti kalau setelah dijelaskan sama wali kelasnya, baru kita
beri arahan ke anaknya kalau memang anaknya yang salah begitu. Seperti itu ya. Jadi memang harus ada ini juga dengan orang tua siswa dan gurunya ya. Harus ada kesinambungan. Karena itu yang seperti saya itu. lakukan selama ini, selalu komunikasi sama wali kelasnya. Baik. Nah, kalau Ibu Diana sendiri ini kan kembali lagi kita ke kesetaraan gender di pendidikan kan tadi ada 3 ya. Ke hak mendapatkan pendidikan, kemudian proses dan hasil pendidikan. Biasanya kalau di sekolah itu kesetaraan gender di hasil pendidikan itu seperti apa? Kalau saya melihat itu dominan biasa perempuan untuk dalam hasil belajar ya, karena mungkin perempuan lebih banyak lebih teliti dalam proses belajar. Tetapi dalam hal ini di kurikulum itu kita melihat bahwa kesamaan gender itu laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama untuk proses pembelajaran. Jadi untuk dalam hal ini saya cuma melihat perbedaan sedikit yang apalagi namanya eksplisit kepada perempuan, bahwa perempuan itu lebih teliti. Saya kira lebih tenang itu dalam mengerjakan soal-soal. Jadi lebih ke hasil belajarnya itu lebih memang secara akumulasi memang nilai-nilainya perempuan memang masih jauh dari ini ya. Bukan masih jauh, masih di atas laki-laki dari hasilnya. Nah, kalau misalnya di ekstrakurikuler sendiri di sekolahnya Ibu Dian ini bagaimana keterlibatan siswa? Apakah mereka juga masih ada kayak ekstrakurikuler ini lebih banyak dominan perempuan, ekstrakurikuler ini lebih banyak dominan laki-laki? Kalau saya lihat selama ini di sekolah itu tidak ada, semua sama. Walaupun misalnya di karate ya, karate itu ekstrakurikuler itu ada karate, perempuan yang lebih dominan malah ada yang sudah mewakili Sulawesi Selatan untuk ikut kejuaraan itu dalam hal karate. Saya kira kita juga sebagai guru, sebagai agen perubahan ya, melihat dampak kesetaraan itu saya kira tidak ada. Hampir sama semua untuk antara laki-laki dan perempuan. Isinya sama untuk menyelesaikan segala sesuatu. Jadi di sekolah itu baik itu intrakurikuler ataupun ekstrakurikulernya mereka sudah diberikan hak yang sama ya. Jadi sekarang tinggal bagaimana siswa itu memilih sesuai dengan apa yang dibutuhkan, mungkin apa yang mereka inginkan. Jadi kembali lagi kepada anak-anak ini ya, mereka yang harus dikatakan diberikan pemahaman mungkin terkait dengan kesetaraan gender itu yang ada di sekolah. Nah, kira-kira kalau misalnya nih Bu Diana ada diskriminasi yang terjadi ataupun dirasakan oleh seorang siswa, kemana biasanya mereka mengadu? Biasanya langsung ke wali kelas sendiri sebelum masuk ke konseling. Ada BK yang untuk meluruskan dalam segala halnya itu. Mereka curhatnya ke wali kelas. Jadi wali kelas sudah memberikan pemahaman seperti ini dan masih ada berkelanjutan, maka kami serahkan ke konseling. Dan biasanya kalau sudah ada di konseling itu sudah aman. Mereka sudah puas dengan keadaan yang sudah diberikan tuah bahwa seperti ini kejadian-kejadian ini, akhirnya mereka senang. Saya kira itu yang bisa saya berikan gambaran mengenai proses anak-anak yang misalnya ada merasa dia dibullying. Gitu. Jadi curhatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada siswa tidak harus yang, kan biasanya kalau di sekolah itu ya Bu Diana biasanya yang melapor tanda kutip, kalau kita bisa jamak-jamak gitu yang begitu biasa tuh yang biasanya tuh lebih banyak perempuan yang merasa bahwa sepertinya saya perlu untuk melaporkan apa yang terjadi sama saya. Nah, yang jarang sekali kan ini kita temui kalau misalnya terjadi pada siswa laki-laki. Biasanya kan siswa laki-laki tuh lebih cenderung menutup diri, apalagi kalau misalnya jamaah-jamaah pasti kayak anak perempuan jamak-jamak atau itu kan biasa masih ada di lingkungan sekolah. Nah, ini bagaimana peranan guru atau BK sebaiknya untuk menginformasikan ataupun mengedukasi yang laki-laki ini bahwa ternyata mereka juga sebenarnya tidak bukan karena mereka melaporkan
mereka disebut sebagai perempuan, ikut-ikut seperti perempuan, tapi kan mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan rasa aman, mendapatkan rasa nyaman. Itu gimana tuh, Bu? Kalau kami ya, kita selalu banyak memberikan edukasi kepada siswa tersebut, dan kami merangkul anak-anak yang mengalami seperti itu. Kan kadang siswa itu merasa guru di sekolah itu adalah bagian dari orang tua mereka. Betul. Untuk sementara. Kemudian kita juga selaku guru harus betul-betul memperhatikan lebih jeli lagi, memperhatikan siswa yang mana siswa yang membutuhkan, bahwa dia lebih menginginkan sesuatu sesuatu yang dibutuhkan kepada guru, nasihat-nasihat. Tapi kita merangkul siswa tersebut. Akhirnya ada yang seperti itu, mereka akhirnya lambat laun mereka berubah. Jadi harus guru ya yang berperan lebih untuk melihat kira-kira ini anak mungkin ada masalah atau apa, jadi didekati seperti itu ya. Karena kita bukan hanya mengajar toh, tapi kita mendidik, melihat anak-anak di dalam kelas seperti apa. Dan akhirnya banyak anak-anak yang seperti itu kami rangkul, dan akhirnya mereka terbuka, akhirnya berubah menjadi yang lebih baik lagi. Baik. Dan siswa laki-laki ini sudah mulai bisa untuk mengemukakan pendapatnya, kan mengungkapkan isi hati. Biasanya kan yang cowok-cowok kan biasanya agak sulit kan, Bu, untuk masalahnya saya mau curhat ke teman cowok juga nanti dibilang ih kayak perempuan curhatan, curhat ke ini nanti dikira temannya gimana, curhat ke guru nanti dibilang kayak apa. Nah, ini proses-proses seperti ini yang sebenarnya yang harus lebih peka juga ya. Guru waktu harus jeli melihat keadaan siswa di kelas. Jadi setiap hari itu guru, setiap minggu itu siswa harus berubah, tempat duduknya, kursinya kita berubah, supaya kita melihat ada keganjilan-keganjilan apa seperti anak-anak lakukan. Jadi dari lingkungan di kelasnya sendiri itu juga sudah ada treatment rolling, seperti itu. Iya, kita rolling per anak-anak untuk ini. Tidak selamanya dia duduk dalam satu kelas, satu tempat itu. Mereka rolling kelas, rolling tempat duduk. Baik, jadi anak ini juga tidak hanya berteman sama itu saja, digabung mereka ya. boring untuk itu. Betul, kan biasanya kalau misalnya sudah bestian nih nggak mau pindah, apalagi kalau kadang ada yang seperti itu. Nah, itu gimana tuh cara untuk memberikan penjelasan ke mereka? Kami berikan pemahaman kepada anak-anak, bahwa tidak selamanya kamu duduk sesama temanmu, kamu harus melihat teman-temanmu, apalagi kamu ditunjuk sebagai tutor sebaya di dalam kelas. Ada yang gitu ya? Itu tutor sebaya kayak gimana tuh? Tutor sebaya itu menjadikan maksudnya wakil dari kita ya, dia melakukan menjelaskan kepada siswa, kepada teman-temannya bahwa seperti ini misalnya materi yang dia tidak tahu, tutor sebaya, mereka itu jadi tutor sebaya ke kelas-kelasnya. Jadi mereka lebih enak untuk belajar bersama ya kan. Biasanya kalau agak sama-sama guru ini takut untuk mau bertanya, tapi kalau sesama teman ini lebih enak ya. Itu yang dilakukan di lingkungan sekolah. Baik, nah terakhir nih ke Ibu Ramdi, ke depannya nih melihat sekarang kan kondisi sosial anak-anak kan sudah berbeda dengan kita dulunya. Dulunya kita mungkin menganggap hal itu ya wajar saja, biasa saja adanya diskriminasi yang bahkan kita mungkin tidak menganggap itu diskriminasi, memang hal yang lumrah. Ketua kelasnya itu laki-laki, kalau misalnya yang ditunjuk itu laki-laki, atau hal-hal yang ini memang untuk perempuan. Nah, sekarang kan sudah berubah, anak-anak juga sudah mendapatkan banyak informasi terkait dengan kesetaraan gender. Mereka sudah lebih berani dibandingkan kita yang dulu untuk dalam hal mengutarakan pendapatnya di sekolah. Nah, ini harapannya ke depan ini seperti apa nih, Ibu Ramdi, untuk menanamkan kembali kesetaraan gender ini bagi anak-anak? Jadi untuk kedepannya semoga anak-anak yang ini bisa memahami apa itu kesetaraan gender. Jadi dia tidak vakum, maksudnya saya ini harus berani gitu. Harus berani begitu. Pokoknya saya harus berani ini. Saya tidak boleh kalah dengan laki-laki. Saya ini perempuan. Begitu. Harus ada kemandirian ya, kepemberdayaan perempuan seperti itu ya.
Baik, harus lebih percaya diri lagi ya. Betul. Baik. Nah, kalau Ibu Diana sendiri nih ke depannya, apalagi seorang pendidik melihat kondisi sosial pasti berbeda nih Bu dengan yang dulu-dulu tahun-tahun dulu. Nah, ini gimana nih harapannya ke depan? Saya melihat itu banyak perubahan. Harapan saya ke depan itu dengan adanya kesetaraan gender itu anak-anak semakin mau melihat jati diri dia. Dia melihat jati dirinya bahwa saya akan sepertinya mau menuju kemana. Iya. Jadi dengan adanya kesetaraan gender ini saya rasa itu sangat membantu siswa tidak ada lagi merasa didiskriminasikan. Ya, saya kira seperti itu. Baik. Terima kasih kebersamaannya Ibu Diana, Ibu Ramdi di Pengarus Utamaan Gender. Kita harapkan sesuai dengan slogannya Kici ya, menjadi cerdas pilihan, mencerdaskan adalah kewajiban. Dan kita bersama-sama membantu para ibu-ibu di luar sana juga mengedukasi anak-anak juga, semoga lebih peka terkait dengan perannya masing-masing di masyarakat nantinya, dimulai dari sekolah, rumah, sekolah, dan tentunya di masyarakat. Terima kasih Ibu Ramdi, Ibu Diana kebersamaan kita, dan pendengar sekian kami hadirkan di ruang dengar Anda Pengarus Utamaan Gender terkait dengan kesetaraan gender dalam pembelajaran di sekolah bersama dengan Ibu Hajen Nurdiana Nawir SSMSI, Ketua Bidang Hukum dan HAM Komunitas Ibu Cerdas Indonesia Kota Makassar, dan juga Ibu Ramdiana, Ketua Bidang P3A Komunitas Ibu Cerdas Indonesia Kota Makassar. Kita bertemu di Pengarus Utama Gender berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulihat ada yang bersinar di kedua bola matamu. Oh kasihku, kau buat malam gelap ini jadi penuh cahaya, terang kilau pesona. Andai anganku bersuara, dia kan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jari manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi enggan berputar lagi. Kau buat aku sempurna saat kau berkata iya. Oh kasihku, kau izinkan ku berlaga mengarungi dunia di sisimu selamanya. Kasih, andai anganku bersuara, dia kan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jari manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi tak berputar lagi. Kita saling bersandar hingga bumi tak berputar. Oh, cinta kita takkan pudar selamanya. Kasih, dengar anganku bersuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jari manis jadi saksi bahagia